Dalam kitab Wahyu, beberapa kali disebutkan tentang 7 roh Allah. Roh Allah yang dimaksud bukan berarti roh Allah berjumlah 7, tapi satu roh Allah yang memiliki 7 peran dalam mendampingi kehidupan orang percaya. 7 roh ini merujuk pada 7 roh yang disebut dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah roh Tuhan. Roh Tuhan merujuk pada Allah yang benar. Ada begitu banyak roh di dunia, tapi hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mengenalnya sebagai Allah Tritunggal, dan inilah yang dimaksud roh Tuhan. Seseorang yang roh Tuhan ada di dalam dirinya adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberikan seluruh hidupnya untuk mengikut Kristus, sehingga Roh Kudus akan berdiam di dalam kita karena kitalah bait Allah. Yang kedua adalah roh hikmat. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita untuk memberi hikmat dari Tuhan. Selama kita hidup di dunia, kita akan diperhadapkan oleh banyak masalah, dan walau kita sudah menerima Kristus pun, situasi, kondisi, dan masalah kita akan tetap sama. Hanya saja, cara pandang kita melihat situasi, kondisi, dan masalah yang berbeda. Roh Tuhan membantu kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Roh hikmat di dalam orang percaya memberikan pilihan yang benar dalam situasi dan kondisi, solusi praktis atas segala masalah, seperti Raja Salomo atau seperti Yosua. Yang ketiga adalah roh pengertian. Jika roh hikmat membantu kita melihat segala sesuatu sesuai kebenaran firman Tuhan, roh pengertian membantu orang percaya mengerti makna di balik berbagai situasi dan kondisi dalam hidup kita. Roh pengertian membantu kita mengerti maksud Tuhan dalam segala kondisi, yaitu kondisi yang terlihat baik dan kondisi yang terlihat buruk. Roh pengertian memberikan kita pengertian bagaimana Tuhan Allah tetap bekerja dan memegang kendali penuh di segala sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh manusia dan terlihat buruk oleh manusia. Seperti Ayub yang mengerti maksud Allah di balik penderitaannya. Yang keempat adalah roh nasihat. Roh hikmat dan pengertian membantu kita memahami kebenaran dalam setiap kondisi, dan roh nasihat memberikan kita tuntunan dalam memilih pilihan yang terbaik dan benar. Roh Kudus membantu kita menutup berbagai pilihan hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk menentukan satu-satunya pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti para rasul yang dituntun mengabarkan Injil sampai ujung bumi. Yang kelima adalah roh keperkasaan. Roh keperkasaan membantu kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Ada begitu banyak godaan dan cobaan di dunia yang bisa membuat iman kita goyah dan membuat kita mengambil keputusan yang tidak sesuai firman Tuhan. Musuh kita akan berusaha sekuat tenaga mencobai kita supaya kita goyah, melenceng, bahkan berbalik dari kebenaran. Tapi dengan roh keperkasaan, hati kita akan tetap kuat, tenang, dan teguh, berdiri, memegang kebenaran, bahkan nyawa taruhannya. Seperti para martir yang tetap mempertahankan imannya walaupun harus mati. Yang keenam adalah roh pengenalan. Roh pengenalan sebenarnya berbicara tentang keintiman. Roh Tuhan bukanlah benda mati seperti handphone atau ChatGPT yang dicari ketika dibutuhkan. Roh Tuhan adalah pribadi dari Tuhan Allah itu sendiri. Ketika kita mengenal siapa Allah kita, seharusnya kita sadar bahwa Dia selalu ada dan hadir di dalam kita sepanjang waktu. Roh pengenalan membantu kita mengenal pribadi Allah kita lebih dalam, seperti yang tertulis di Alkitab, seperti Daud atau Paulus yang mengenal Allah secara pribadi. Yang ketujuh, roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan menyadarkan kita siapa pemilik otoritas tertinggi. Takut di sini artinya tunduk pada kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Ketika kita takut akan Tuhan, itu artinya kita membiarkan diri kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita membiarkan hikmat, pengertian, pengenalan, dan keperkasaan hidup di dalam kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, apakah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan?